Saya baru sadar ini ternyata sumber utama sakit hatinya kita ini memang ekspektasi. Ekspektasi, betul. Ekspektasi kita, dan yang paling bahaya kita hidup pada ekspektasinya orang. Jangan pernah turuti ekspektasinya orang. Karena kalau tidak terjadi, dia sakit hati, cibir kamu, kau juga sakit hati. Sekarang hidupnya biasa-biasa saja, sesimpel bagaimana apa yang kita buat hari ini, kita kalahkan yang kemarin yang kita buat. Jadi musuhnya kita sendiri, diri kita sendiri. Ada banyak di dunia ini pemalas yang banyak mau, yang pengen suksesnya tapi nggak mau kerja kerasnya, nggak mau berkorbannya. Terus udah gitu kalau misalnya dibilang nggak bisa, harus kerja keras, terus bilang gitu, hentikan normalisasi capek untuk sukses. Kita bisa sukses tanpa capek. Nggak pernah ngelihat gue. LeBron James, Kobe Bryant, Michael Jordan, terus aja ke belakang nih. Semuanya ngomongnya hal sama. Gue nyampe ruang latihan duluan, gue pulang paling belakangan. Semuanya. Nggak ada satupun yang nggak kayak gitu. Satu ilmu penting yang baru saya tahu di usia 27 tahun, bahwa ternyata sibuk dan produktif itu berbeda. Produktif itu dia membuahkan hasil dan terkadang melibatkan kesibukan. Sementara sibuk, dia datang hanya merenggut waktu, energi, dan tenagamu, tetapi tidak membuahkan hasil. Nah, sekarang kau tahu, kamu adalah orang yang produktif atau hanya sekedar sibuk saja. Karena beda dia. Makin tinggi penghasilan seseorang, ternyata makin menurunkan peran uang dalam membentuk kebahagiaan. Mungkin kita kenal sebagai hedonic treadmill. Simpelnya seperti ini. Saat gaji 5 juta, semuanya habis. Saat gaji naik 30 juta, bahkan 50 juta per bulan pun, semua habis juga. Kenapa bisa seperti itu? Karena ekspektasi dan gaya hidup pasti ikut naik sejalan dengan kenaikan penghasilan. Nafsu untuk membeli dan menyicil barang mewah akan terus meningkat sejalan peningkatan penghasilan. Itulah yang disebut hedonic treadmill. Seperti berjalan di atas treadmill. Kebahagiaan tidak maju-maju sebab nafsu penguasaan materi tidak akan pernah terpuaskan. Hidup itu sederhana, bersahaja, qanaah, merek semata yang memahalkannya. Kuncinya, lingkaran sekecil apapun, sepanjang dia bulat utuh, dia sempurna 360 derajat. Tetapi sebaliknya, lingkaran sebesar apapun kalau tidak sempurna, dia tidak akan bisa mencapai 360 derajat. Dan penyempurna lingkaran kebahagiaan itu adalah bersyukur. Banyak orang yang masih beranggapan kalau kemiskinan itu cuma karena faktor malas atau kurang kerja keras. Asal lo tahu, ada orang-orang yang dari pagi sampai malam kerja ini itu, tapi tetap ekonominya kurang sejahtera. Karena ada yang namanya kemiskinan struktural. Ada gap atau kesenjangan yang bikin masyarakat miskin melahirkan generasi yang juga miskin. Misal, ada 2 anak SD, yang satu dapat segala fasilitas terbaik, sekolah internasional, makan enak, perhatian, dan lain-lain. Yang satu buat bayar sekolah susah, buat makan dia masih harus bantu orang tuanya, terus akses informasi nggak kayak si anak kaya. Dan akhirnya nantinya anak si kaya ini bisa lolos tes kampus luar negeri, terus kerja di perusahaan multinasional, atau bikin bisnis dari bekal ilmunya atau modal orang tuanya. Yang anak si miskin boro-boro tes kampus luar, bisa lanjut kuliah di kampus lokal aja udah untung. Belum lagi mereka ngelamar kerja susah, terus buat modal usaha kecil-kecilan, sekali gagal duit langsung raib. Jadi kemiskinan itu hasil dari hambatan sistemik. Jangan asal ngomong orang miskin karena malas aja. Saya kecewa, gagal, saya salahkan diri saya. Tidak menyalahkan orang lain. Tidak, kenapa? Kan enak nyalain orang lain dong. Aduh, kalau nyalain orang lain, kita nggak akan bisa berpikir untuk maju. Semua kegagalan adalah kita yang buat.